Program Guru Belajar merupakan serial dari Kemdikbud untuk membantu memfasilitasi para calon P3K yang ingin mendaftar. Nah, ini program Guru Belajar Berbagi ini bagi guru yang memang memiliki akun PKB. Nah, ini tujuan dari pelaksanaan Guru Belajar dari Kemdikbud ini seri mandiri, dan ini tahapannya. Ada tahap 1 yaitu fasilitas pembelajaran. Bisa dilihat pembelajaran pedagogik maupun mata pelajarannya. Kemudian ada tahap kedua, ada tryout. Ini simulasi pelaksanaan soal-soal dari pedagogik maupun jenis mapel yang dipilih oleh Bapak Ibu guru. Jadi ada 2 tahap yang akan dilewati oleh Bapak Ibu dalam guru belajar ini atau seri guru belajar persiapan untuk P3K. Nah, apa yang didapatkan ini juga pertama, dan ini jadwalnya. Jadi untuk jadwal ini pemilihan mata pelajaran, ada pembelajaran sampai 18 April dan tryoutnya 15 Maret sampai 7 Mei. Ini tergantung seberapa lama Bapak Ibu mempelajari materi yang ada di guru belajar ini. Kemudian ini alamat yang bisa Bapak Ibu kunjungi untuk mengakses guru belajar dari Kemdikbud. Silahkan dibuka atau bisa di deskripsi nanti saya sampaikan. Kemudian untuk login, Bapak Ibu harus menggunakan akun PKB. Akun PKB yang akhirannya guruku.id, kemudian masukkan password, nanti akan masuk ke menu ini. Nah, di sini Bapak Ibu pilih bagian yang paling atas, yaitu belajar mandiri calon guru ASN P3K. Silahkan klik, nanti akan muncul pemberitahuan informasi. Nah, di paling bawah ada pendaftaran pembelajaran, silahkan Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu harus memilih mata pelajaran yang memang akan diikuti. Hampir semua mapel ada. Misalkan di sini saya ambil contoh bimbingan konseling, silahkan Bapak Ibu pilih bimbingan konseling atau IPA atau PGSD. Kemudian syarat ketentuannya dilihat. Di sini tidak ada istilah menjamin kelulusannya. Kemdikbud menyampaikan itu, ini hanya sebagai fasilitas belajar. Kalau sudah dibaca, silakan checklist di bagian yang warna biru, centang yang bagian warna biru, kemudian klik daftar. Nah, proses berlangsung. Kemudian nanti Bapak Ibu tidak langsung menemukan fasilitas belajarnya. Di sini disebutkan keterangan bahwa 5 menit sampai 30 menit. Nah, ini bisa untuk mempercepatnya Bapak Ibu guru silahkan logout dulu dari akun PKB-nya. Nanti login kembali. Nah, nanti setelah itu kembali seperti tadi semula menuju menu belajar mandiri. Nah, nanti menu tadi yang daftar, nah ini sudah aktif, ada tautan fasilitasi. Nah, ini bagian menu yang akan menuju tempat pembelajaran mandiri terkait bidang dan pedagogik yang memang akan dipelajari Bapak Ibu guru. Di sini karena saya memilih PGSD, ini ada 2 menu di atas tadi. Ada PGSD, ada pedagogik. Nah, ini tergantung pilih. Kalau PGSD hampir semua mapel ada. Kalau misalkan Bapak Ibu bahasa Inggris mapelnya berarti materi hanya tentang bahasa Inggris saja. Karena PGSD itu borongan, otomatis semua mapel ada. Di bagian pedagogik itu terkait kemampuan kita dalam memfasilitasi pembelajaran. Kita ambil bahasa Indonesia. Nah, di sini ada rangkaian materi yang akan dilewati oleh Bapak Ibu. Dari mulai penilaian diri, pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silahkan diklik setiap menunya, ada materi pokoknya, ada pengantar. Ini bagian-bagian pengantar. Silahkan baca secara singkat. Kalau sudah, silahkan back to course. Bagian warna biru panah ke belakang. Kalau sudah beres, silahkan diklik untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, sistemnya kita jika sudah mengklik bagian tertentu akan ada checklist di sampingnya. Kemudian kita ke bagian kedua, bahan belajarnya. Silahkan juga dipahami, dipelajari, dibaca. Nah, nanti di bagian materi ada progres di bawah. Ada progres 0% sampai 100%. Setiap kita mengklik materi dan membacanya, progres kita akan naik. Misalkan kita klik ini pembelajaran pertama kita, ragam teks dan satuan bahasa apa bentuk teks. Nah, nanti ada sebagian yang memang di-download. Nah, seperti ini. Materinya di-download dalam bentuk PDF. Silahkan ditunggu, kemudian dibaca
secara offline di HP Bapak Ibu, ini otomatis progresnya akan naik 14%. Kemudian kita klik lagi, ada bagian mengapa Anda harus mempelajari materi ini ataupun bahan paparan. Silahkan klik salah satu untuk terus meningkatkan progresnya. Nah, ini naik ke 28%. Terus ada menu warna ungu ini, abu-abu ini silahkan diklik. Nah, ini silahkan bahan paparan diklik. Jadi apapun menu yang ada di bawah silahkan diklik oleh Bapak Ibu guru untuk terus meningkatkan progres pembelajaran. Nah, ini bentuk PDF juga bisa diklik buka untuk kita membaca materi berbentuk PPT atau PowerPoint. Lakukan hal yang sama setiap kita menemukan bagian-bagian di bagian bawah. Nah, ini sudah 43% progresnya. Kita klik bahan paparan sekarang. Ini akan terus sampai nanti menuju angka 100%. Angka 100% itu biasanya evaluasi. Nah, ini kita sudah menuju ke bahan paparan selanjutnya. Sama, nanti ada bagian PDF yang perlu kita baca atau PowerPoint. Kalau sudah selesai, progresnya kembali naik ke angka 56%. Lalu kita klik penilaian. Nah, penilaian ini bagian akhir. Silakan Bapak Ibu menjawab setiap pertanyaan. Misalkan jawabannya ini jawaban teks narasi, ternyata jawabannya salah. Kita bisa mengulanginya lagi. Silakan try again untuk mengulanginya kembali kalau memang jawaban kita masih salah. Progres terus naik. Nah, misalkan kita jawab ini, kita pahami, kita baca, ternyata jawabannya benar, tepat. Kita lanjutkan, akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Lakukan terus jika memang jawaban kita belum tepat. Itu bisa diulang-ulang. Nah, ini hanya 2 pertanyaan, progres sudah 26%, 86%. Kalau sudah klik selesai, nah ini progresnya udah 100%. Berarti materi tentang bahan belajar agam ini sudah selesai kita pelajari. Kembali ke menu sebelumnya, ke PGSD, kemudian bagian pelajaran yang tadi sudah selesai, yaitu bahasa Indonesia. Kita klik bagian pembelajaran 1. Nah, ini udah 2 hal. Nah, ada 2 menu lain, 3 menu, ruang kolaborasi. Nah, ini ruang kolaborasi di mana kita diskusi dengan rekan-rekan yang lain se-Indonesia yang memang tergabung di akun ini, akun PKB. Misalkan kita membahas akar masalah adalah bla 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 dan sebagainya. Kita wajib mengisi atau mengisi di forum ini. Karena kalau tidak, progres kita akan mandek, tidak maju. Silakan post to forum. Nah, ini akan muncul di sini seperti ini. Ini banyak orang yang lain juga melakukan hal yang sama. Kalau kita ingin memberi komentar, silahkan di komentar orang lain, klik replay, kemudian tuliskan komentar kita, postkan. Kalau menu kembali, back untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, progres kita ruang kolaborasi udah beres. Kemudian kita masuk ke komunitas belajar. Hampir sama dengan kolaborasi tadi, ini berkaitan kita diskusi dengan rekan yang lain. Kita bisa menambahkan topik baru atau memberikan komentar pada kolom topik orang lain yang sudah ditulis. Ini dari orang lain bisa dilihat tanggal, waktu, siapa namanya juga bisa dilihat. Kemudian kita menambah topik kalau memang ingin membahas sesuatu yang belum kita pahami, kita sampaikan di sini supaya nanti orang lain bisa membaca dan membantu kita memahami materi tertentu. Ini berlaku di seluruh materi yang lain juga akan seperti ini. Silahkan tuliskan subjeknya, kemudian isikan diskusi yang ingin diskusikan atau komentar kita atau opini kita di bagian forum ini. Misalkan kita sebuah teks dapat memiliki banyak makna dan sebuah tujuan. Kalau sudah selesai, post to forum. Nah, nanti akan otomatis akan muncul di bagian forum, nanti bisa dibaca oleh orang lain, dikomentari oleh orang lain, dan begitu seterusnya. Kalau sudah selesai, silahkan kembali ke menu sebelumnya. Nah, ini udah checklist sampai komunitas belajar, tinggal review pembelajaran. Nah, ini silahkan dibaca bagian review ulang pembelajaran.
Nah, ini untuk kuis. Bagian terakhir ini bagian dari kuis. Kita akan disuguhkan ada 5 pertanyaan sampai 10 pertanyaan terkait materi tersebut. Jadi seberapa paham kita materi tersebut akan diuji di bagian ini. Silahkan pahami, jawab supaya sekali beres. Namun jangan takut Bapak Ibu, jikapun kita nilainya misalkan kurang atau jawaban kita salah, kita bisa terus mengulang-ulang kuis ini sampai merasa nilai kita udah cukup atau 100. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat kalau sudah beres, submit all finish. Ulangi hal yang sama, klik yang warna biru, nanti akan muncul nilai kita. Nah, sebagai saya mengisi ternyata nilainya 5,71 dari nilai 10. Berarti masih baru setengahnya yang benar. Nah, ini kita bisa lihat, dibahas. Jadi jawabannya yang benar ternyata yang bagian ini, misalnya cabang dari keilmuan biologi. Kemudian di bagian nomor 2, jawaban benar bersifat sebab akibat. Nomor 3, misalkan jawabannya benar juga. Jawaban benar, kemudian ada jawaban yang salah. Nanti kalaupun jawaban yang salah akan dikasih tahu jawaban yang benarnya supaya kita bisa membahasnya atau mengulangi hal yang sama. Jadi kalau belum puas ulangi lagi kan. Misalkan X, jangan klik selesai dulu, kita back dulu, kemudian klik lagi review pembelajaran sampai kita merasa benar-benar memahami dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Silahkan klik review lagi pembelajaran sampai memang nilainya 10. Misalkan ini contohnya udah benar, jawabannya udah 10 dari beberapa soal ini. Nah, kalau sudah selesai, klik finish review. Kalau memang sudah puas nilainya dan tidak akan mengulang, klik finish review. Ini udah rapot kita, kemudian back. Nah, ini seluruh prosesnya sudah selesai di bagian pembelajaran pertama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Hal ini juga berlaku di seluruh materi pembelajaran 2. Lakukan hal yang sama seperti pembelajaran pertama sampai checklist semuanya beres. Pembelajaran 3, pembelajaran 4 sama, ada ruang kolaborasi, komunitas belajar, ada tes soal nanti. Nah, bagian terakhir adalah refleksi pembelajaran. Ini akan bisa diakhiri jika seluruh materi tadi sudah selesai checklist semua, baru kita bisa menyelesaikan bagian refleksi pembelajaran ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Di menu pedagogik pun sama. Kita akan disuguhkan ada 7 pembelajaran. Masing-masing ada materi tentang teori belajar, karakteristik belajar, peserta didik, desain pembelajaran, dasar komunikasi, kemudian konsep penilaian, pengembangan potensi peserta didik, dan refleksi juga pembelajaran. Sama seperti hal sebelumnya, kita melakukan proses yang sama sampai progres setiap. Nah, ini contoh penilaian diri dulu, pretest biasanya. Kita menilai diri sendiri apakah menguasai beberapa materi, misalkan menjelaskan teori belajar kognitif, apakah nilai kita 1-4 berapa kira-kira. Silakan isi semua dulu untuk sebagai bagian dari refleksi kita. Kembali back kalau sudah selesai. Lanjutkan pada bagian pengantar di pembelajaran 1 di pedagogi. Terus